Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin, amin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan rahmat dan nikmatnya pagi ini kita bisa hadir di masjid, salat subuh berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih meneruskan kajian kita, kitab Nasihatul Ibad. Namun sebelumnya mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad ini. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan membahas bab thulathi, maqalah yang ke-6. Maqalah yang ke-6 ini dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, menyatakan, kam min mustadrajin bin ni'mati alaihi wa kam min maftunin bithana'i alaihi wa kam min maghrurin bisadri alaihi. Banyak orang yang mendapatkan istidraj dengan nikmat yang diberikan kepadanya. Banyak juga orang yang mendapatkan ujian dengan banyaknya pujian kepadanya. Dan banyak pula orang yang tertipu dengan ditutupinya aibnya. Ya. Poin yang pertama sudah kita bahas beberapa hari yang lalu, dan pagi ini kita akan membahas poin yang kedua. Wa kam min maftunin bithana'i alaihi. Abdullah bin Mas'ud berkata, wa kam min maftunin, dan banyak juga orang-orang yang mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan. Ya. Lalu Imam Nawawi
memberikan syarahnya. Yang dimaksud dengan maftun atau orang yang mendapatkan fitnah atau orang yang mendapatkan cobaan itu ay mumtahanin bil balai. Maksud maftun di sini adalah orang yang mendapatkan ujian dengan bala. Bala itu ya cobaan, musibah, bencana ya. Tapi yang menarik ya, justru ujian yang berupa bencana, yang berupa musibah, yang berupa malapetaka itu bithanai, karena pujian. Ai bi kathratis tsana'in nasi alaihi. Ya. Maksudnya sebab banyaknya pujian dari manusia atasnya. Ya. Nah, ini juga menarik ini ya. Jadi kemarin poin yang pertama itu kita bicara nikmat, tapi nikmat itu memang ada dua jenisnya ya. Ada yang betul-betul ketika Allah memberikan nikmat itu Allah berikan sebagai ungkapan kasih sayang Allah, dan kalau itu disyukuri Allah akan menambah nikmat itu ya. Tapi ada orang itu yang mendapatkan nikmat karena istidraj, karena dilulu, karena diujo oleh Gusti Allah. Nah, yang harus waspada adalah ketika nikmat itu lalu diberikan dalam kerangka istidraj tadi itu, dalam kerangka Allah ngelulu, Allah ngujo menungso. Ya. Nah, kalau itu istidraj, ya sesuai dengan makna dari kata istidraj itu sendiri, itu justru ujung-ujungnya ya, secara berangsur-angsur itu akan menuju kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Kelihatannya mendapatkan nikmat, tapi ujung-ujungnya justru malahan kehancuran. Ya. Makanya harus hati-hati ya. Ya, makanya kemarin poin yang sangat penting dari poin yang pertama itu adalah ya kita hendaknya selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Jangan sampai ketika mendapatkan nikmat itu kita lupa bahwa nikmat itu dari Allah. Ya, lalu kita tidak mau bersyukur. Nah, kalau kita sudah tidak mau mensyukuri nikmat Allah itu sudah tanda-tanda jangan-jangan itu istidraj, itu nikmat itu. Nah, poin yang kedua ini ya hampir sama ya dalam kaitannya dengan bahwa kalau nikmat itu bermata dua sebenarnya ya, sebagai ujian ya. Yang namanya pujian itu juga bisa bermata dua juga itu ya. Ya, ibarat pisau itu punya dua mata itu ya. Ya, bisa menyebabkan kebaikan, bisa menyebabkan keburukan itu pujian itu. Ya. Makanya harus hati-hati betul terhadap pujian itu. Ya. Baik kita sebagai orang yang memuji maupun kita dalam posisi yang dipuji itu harus hati-hati. Ya. Karena sekali lagi pujian itu ya sebagaimana dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud itu bisa menjadikan orang itu justru mendapatkan musibah, mendapatkan bala, menjadi hancur karena pujian itu tidak sedikit itu. Meskipun ya tentu saja memang ya
tidak semua pujian pasti menyebabkan orang menjadi hancur, tidak ya. Tapi bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu hati-hati. Ya. Ada banyak pujian yang menyebabkan orang itu justru malah kemudian mendapatkan balak tadi itu, mendapatkan bencana tadi itu. Kalau dalam mensikapi pujian itu tidak benar. Seperti kemarin kalau mensikapi nikmat tidak benar, ya hancur. Nah, begitu kira-kira. Ya. Jadi sekali lagi memang pujian itu bermata dua ya. Makanya Nabi itu terkait dengan pujian ini ya pernah suatu ketika Nabi itu memuji orang, pernah ya. Berarti kan boleh memuji kan. Wong Nabi sendiri pernah memuji kok. Tapi pernah Nabi melarang orang memuji orang itu. Bahkan larangannya itu sangat keras itu. Kalau ada orang memuji kamu, lempar saja itu tanah ke mukanya. Coba sampai begitu, itu kan itu ya bukan harus kita lalu betul-betul ambil tanah lemparkan ke mukanya, ya wah iso buta nanti ya, atau bisa sakit paling enggak ya, jangan mencelakakan lah. Maksudnya apa ya, jangan suka memuji intinya itu ya. Ya. Jadi pernah melarang dengan keras Nabi terkait dengan memuji orang. Tapi di satu sisi Nabi pernah juga memuji. Wong Nabi itu pernah memuji Abu Bakar. Wow, sebaik-baik orang itu adalah Abu Bakar. Ya pernah suatu ketika sebaik orang itu Umar ya. Loh, itu kan pujian itu kan. Ya. Bahkan Nabi sampai bahkan mengatakan suatu ketika itu ya sahabat ini ahli surga, sahabat ini ahli surga. Loh, itu kan pujian yang luar biasa itu. Ya. Artinya apa? Ya pujian itu sekali lagi di sisi tertentu baik, tentu saja wong namanya Nabi pernah melakukan, tapi di sisi yang lain bisa buruk. Karena Nabi pernah melarang. Nah, di sini makanya harus waspada kita, harus hati-hati ya. Harus hati-hati baik dalam posisi kita sebagai orang yang memuji maupun sebagai orang yang dipuji. Sebab yang namanya hidup ini kan biasa ya, kita ya saling memuji, saling berterima kasih ya. Kan biasa kita. Ya, bahkan malahan dalam hadis yang lain itu Rasulullah pernah menyatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ya. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada Allah, tidak bisa berterima kasih bersyukur kepada manusia, maka orang itu tidak bisa berterima kasih, tidak bisa bersyukur pada Allah. Ya. Jadi berterima kasih kepada manusia ya, itu diperintahkan juga emang oleh Allah ya. Sebagaimana kita bersyukur pada Allah diperintahkan juga. Nah, kalau kita bersyukur pada Allah kan baca alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Bersyukur pada manusia ya pastilah kita ya menyebutlah kebaikan orang yang kita terima kasihi. Alhamdulillah ya Allah panjenengan sudah membantu saya, terima kasih. Bukan begitu kita. Ya. Jangan lalu kalau segala puji bagi Allah itu lalu kemudian tidak boleh berterima kasih pada manusia, enggak. Malah justru Nabi menyatakan lam yashkurin nas ya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak bisa bersyukur pada manusia itu tidak bersyukur pada Allah gitu. Ya Allah alhamdulillah jenengan telah membantu pembangunan masjid ya. Kita bersyukur kan ya. Kita sampaikan. Alhamdulillah jenengan telah terlibat dengan aktivitas masjid. Kita sebutkan ya.
Itu kan juga pujian itu. Ya, ya boleh, ya boleh. Lah persoalannya adalah kapan boleh, kapan tidak boleh itu kan. Mana pujian yang boleh, mana yang tidak itu ya. Ya. Nah pujian yang boleh itu ya dari sisi pujiannya sendiri itu pujian yang objektif ya. Ya memang apa adanya. Ya. Jangan kok berlebih-lebihan ya. Nah, kalau berlebihan itu berarti kan dusta. Ya, ada unsur dustanya berarti kalau berlebihan. Uang tidak begitu dikatakan begitu. Wah hebat ya, jenengan tuh begini, tapi begininya itu berlebihan. Tidak usah berlebihan, ya apa adanya saja. Ya, sebab kalau berlebihan pasti ada unsur dustanya, ada unsur bohongnya. Nah, dusta dan berbohong itulah yang salah. Apalagi kalau kemudian sampai diniatin jilat ya. Kita kan tahulah ya bahasa menjilat itu kayak apa ya. Menjilat itu kan ya pasti memuji dengan lebihkan lah. Ya. Biar apa? Biar ABS itu ya asal bapak senang itu kan ya. Ya. Itu menjilat tidak boleh itu jelas ya. Kalau pujian dalam kerangka itu tidak boleh itu. Tapi kalau objektif ya. Lalu kemudian ya dilaksanakan dengan memang tulus ya, bukan dalam rangka menjilat tadi. Kalau menjilat kan negatif konotasinya, tidak tulus itu pasti ada udang di balik batu itu pasti ya, ada udang yang ngumpet di baliknya itu ya. Nah, kenapa itu kok bisa ada udang di balik batu itu ya? Iya, ada yang diharapkan itu pasti orang menjilat itu ya. Ya. Itu dari sisi pujiannya ya. Jadi sekali lagi boleh asal itu objektif ya, jujur ya. Ya sesuai dengan apa adanya, lalu kemudian tidak diniatkan untuk menjilat dalam pengertian tulus, ikhlas ya. Ya. Itu dari sisi pujiannya. Nah, dari sisi sasarannya yang dipuji. Nah, kita ini juga harus mempertimbangkan yang dipuji. Ya. Kalau Nabi itu misalnya memuji Abu Bakar, memuji Umar, itu Nabi yakin betul lah ya. Kira-kira Abu Bakar dan Umar itu ketika dipuji, tidak mungkin lah lalu kemudian Abu Bakar menjadi sombong, menjadi congkak, menjadi ujub, itu tidak mungkin lah. Karena beliau sahabat-sahabat yang dari segi iman itu sudah mantap sehingga ya tidak mungkin kemudian melakukan hal-hal yang negatif akibat dipuji tadi itu. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita ingin memuji itu juga lihat-lihat orang yang kita puji juga loh ya. Jangan kemudian asal sembarang memuji orang ya. Kalau orang yang kita puji itu lalu kok potensial untuk kemudian menjadi sombong, menjadi takabur, ya, menjadi terlena dengan pujian ya, itu pada umumnya dimakruhkan itu, memuji yang seperti itu ya. Ya, jadi harus hati-hati kita ya, ternyata memang ya. Nah kalau pujian kok sebaliknya dari itu menjadi tidak boleh ya, menjadi tidak boleh. Tadi pujian kok lalu berlebihan, pujian dalam rangka menjilat, ya, pujian lalu kepada orang yang potensial untuk menjadi sombong, itu tidak baik jadinya, ya, pujian itu. Ya. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira poin penting dari makalah yang ke-6 ya, bagian yang kedua ini ya, wa kam mim maftunin bitsana'i alaihi ini poinnya adalah pesan ya agar kita itu berhati-hatilah dalam kaitannya dengan persoalan pujian itu. Ya.
Nah sekali lagi ya, dalam kaitannya dengan posisi kita sebagai orang yang memuji, sekali lagi tadi itu ya, kalau memuji harus betul-betul jujur, objektif, ya, ikhlas, ya, dan kepada orang yang tepat begitu ya, tidak yang bisa menyebabkan menjadi sombong tadi itu. Dalam kaitannya dengan diri kita sendiri sebagai orang yang dipuji itu, ya jangan suka dipuji intinya itu. Ya, jangan suka dipuji. Ya. Apalagi kok sampai kemudian gila pujian, ya kan ada ya, wah itu gila pujian itu. Itu jangan sampai itu ya. Ya. Saya kira mungkin bapak-bapak dan ibu masih ingat ya, dalam makalah-makalah sebelumnya itu ya, belum lama kita bahas ya. Kalau sekarang kita bicara makalah yang ke-6, ya, di makalah yang ke-4 di bab thulathi ini juga, ya, Imam Nawawi itu ketika memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan tarkud dunia, meninggalkan dunia, itu 2 cirinya, yaitu menghindari sikap konsumtif, ya, terutama dalam hal makan, ya, dan yang kedua menghindari sikap suka dipuji orang. Nah kalau orang itu sudah bisa melakukan itu sudah dianggap bisa menghindarkan dunia. Ya. Di makalah yang sebelumnya di bab Thunai, ya, di makalah yang ke-27 itu sama persis Imam Nawawi ketika berbicara mengenai ciri tarkud dunia, meninggalkan dunia, ya 2 itu cirinya, ya. Ya, sedikitnya makan, ya, dan tidak suka dipuji orang. Jadi memang pesannya itu ternyata jangan suka dipuji kita itu ya. Kalau orang kok suka dipuji itu berarti senang dunia berarti. Ya. Senang hal yang duniawiyah itu. Ya. Ya. Nah apalagi kalau kita itu pada posisi orang yang punya kelebihan, ya, punya kelebihan harta, punya kelebihan ilmu, punya kelebihan kekuasaan, jabatan. Wah itu potensial sekali itu. Ya. Untuk kemudian dipuji orang, dan kalau sudah dipuji orang itu rentan, sekali lagi rentan untuk kemudian jatuh kepada kebinasaan itu. Kemarin hari Jumat saya kebetulan membaca itu Jumat call-nya Gusmus itu. Ya. Gusmus itu kan setiap hari Jumat pasti di Facebooknya itu ada Jumat call itu ya. Itu ada nasihat pendek gitu ya. Itu nasihatnya persis terkait dengan ini, persoalan ini. Ya. Terkait dengan pujian itu. Ya. Waspada dengan pujian. Ya. Lebih-lebih yang punya kelebihan apa saja ya, kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan jabatan ya. Oh itu pasti banyak orang yang memuji dan itu rentan terhadap kebinasaan ya. Insya Allah makanya ini dalam sekali pesan dari makalah yang ke-6 poin kedua ini ya. Apa itu akibat negatif dari orang yang suka dipuji itu? Ya. Kalau tidak waspada dengan pujian itu, ya tadi itu yang sudah saya sebutkan itu bisa sombong orang itu, bisa takabur, bisa ujub. Wah, orang kalau sudah dipuji itu kan pasti ada perasaan, wah iya ya, aku ternyata hebat ya, walah, masya Allah ya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat ini. Ya. Ya. Makanya sampai misalnya dalam ibadah itu ya, dalam ibadah itu sebenarnya ibadah secara alaniyah, secara terang-terangan, secara terbuka itu boleh. Dan memang sebagian ibadah tertentu ya memang dilakukan secara terbuka, tidak mungkin
Ibadah kok mumpet kan tidak mungkin. Tapi ada ibadah yang memang dilakukan dengan secara sir rahasia. Dan itu memang lebih utama. Ya. Seperti sedekah itu misalnya. Ya, sampai ada hadis yang menyatakan nanti orang yang di akhirat akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan lagi itu adalah orang yang warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Jadi orang yang bersedekah, yang ketika bersedekah itu tangan kirinya tidak tahu kalau tangan kanannya itu memberi. Maksudnya rahasia. Bukan berarti kok lalu gini itu ya enggak ya. Ya. Tapi apa sedekah yang alaniyah yang terang-terangan enggak boleh? Boleh. Ya. Dan hati-hati kadang-kadang yang disir sekalipun yang dirahasiakan itu pun juga potensial untuk malah memunculkan ujub yang baru. Wah, saya itu berbeda loh ya dengan orang-orang lain. Kalau orang lain itu sedekahnya disembunyikan, kalau saya orang lain terang-terangan, kalau saya tak sembunyikan. Wah, itu malah malah double malahnya. Apa namanya? Ujubnya malah. Hati-hati makanya, hati-hati sekali ya. Jadi, dalam masalah ibadah itu banyak sekali ya. Pernik-pernik yang itu kemudian harus kita pahami supaya jangan sampai terjebak kepada kesalahan itu. Nah, artinya apa? Kok sampai kita diminta untuk sir itu maksudnya ya lebih tidak rentan ya. Kalau terang-terangan banyak orang tahu lalu kemudian mungkin lalu banyak orang memuji sehingga kemudian lalu kita tadi itu jatuh kepada ujub takabur ya. Tapi kalau rahasia kan tidak. Ya. Kalau kita betul-betul bisa menjaga kerahasiaan itu, misalnya. Ya. Ini kan bagian dari upaya untuk menghindari pujian tadi itu. Ya. Nah yang kedua bisa terlena itu orang kalau sudah dipuji itu. Sudah merasa hebat. Kalau sudah merasa hebat kan tidak perlu. Kemudian misalnya kok sudah hebat, sudah pinter, tidak perlu belajar. Sudah kaya tidak perlu, kan begitu jadinya ya. Sudah populer lalu kemudian terlena ya. Betapa banyak itu kan ya orang yang kemudian ya berprestasi lalu kemudian mendapatkan pujian tapi secara psikologis tidak siap ya lalu kemudian jatuh. Betapa banyak itu cita-cita semacam itu. Ya. Tidak perlulah kita contohkan satu persatu, tapi saya kira banyak di kehidupan kita sehari-hari orang yang jatuh karena pujian, karena tidak siap secara mental itu. Ya, jadi makanya harus betul-betul hati-hati, ya, betul-betul hati-hati. Nah, di antara resep yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menangkal pujian-pujian supaya tidak merusak kita itu ya senantiasa alhamdulillah tadi itu. Ya. Segala puji itu bagi Allah. Ya. Kalau kita dipuji apapun kita kembalikan pujian itu untuk Allah, bukan untuk kita. Loh apa yang mau kita banggakan, apa yang mau kita sombongkan itu. Ya. Wong kalau kita dipuji karena harta kita, harta dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dipuji karena ilmu kita, ilmu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dipuji karena kekuasaan kita dari siapa? Dari Allah. Kalau kita dipuji karena kegantengan kita, karena kecantikan kita, kegantengan kecantikan dari siapa? Dari Allah. Loh kalau Allah mau itu ya kelebihan-kelebihan kita itu dalam waktu sekejap hilang itu bisa kok. Ya. Pinternya kita kayak apa kalau Allah itu mau mengambil hanya dengan syarafe di bengkok ke sithik apa diapake terus wis hilang kabeh itu. Orang lalu menjadi degleng itu ya. Profesor doktor sekalipun nak jadi degleng ya lali kabeh, Pak.
Ya. Orang kayaknya kayak apa kalau misalnya kena tsunami, ya, kena bencana, oh hilang semua kan ya. Orang gantengnya kayak apa ya, kalau kemudian misalnya kecelakaan lalu wajahnya peot, ya, mau apa, gantengnya mana? Ya, peot aja masih hidup Pak, ya, lumayan Pak ya. Makanya Masya Allah ya, lalu yang muncul la haula wala quwata illa billah. Nah kalau ini kita sadari ya, dan terus kita latihkan dalam diri kita, ya insya Allah maka itu kemudian lalu akan memunculkan sikap menyadari betapa kita ini lemah sebagai hamba, tidak punya kelebihan apapun, tidak punya kekuatan apapun. Ya. Dan kalau toh ada kekuatan, ada kelebihan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan seterusnya. Semuanya dari Allah. Ya. Ya, Masya Allah ya. Jadi insya Allah kalau dengan cara seperti itu mudah-mudahan kita ini akan terhindar dari sifat ingin dipuji itu tadi itu. Ya, atau setidaknya sadar kalau dipuji itu jangan kemudian lalu berefek negatif tadi itu ya. Jangan sampai kita menjadi sombong, jangan kita menjadi terlena. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kuliah pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.